minta input dari teman-teman yang kemarin hadir ke sono, mungkin dalam salah satu atau dua atau tiga menyampaikan kesan-kesannya selama berada di sono. Mungkin teman-teman yang kemarin tidak hadir ke sono biar bisa ikut hadir atau ikut antusias untuk mengetahui hasil dari sono. Mendapatkan pembelajaran dan ilmu baru yang banyak sekali, dan tentu juga diajarkan cara bersosialisasi. Kebetulan saya juga sebenarnya suka bersosial, tapi sedikit nggak tahu caranya gimana gitu, dan berkesan sih, happy, dan saya senang terlibat di acara tersebut. Dan semoga dengan adanya acara kemarin TOK kita akan semakin memberikan dampak-dampak yang positif lagi. Oke, nextnya diajak lagi Om. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ayong telah memberikan waktunya kepada saya. Pertama-tama saya hasil positifnya yaitu memberikan energi yang positif lah dari lingkungan sekitarnya ya. Kita dari belajar dari lingkungan alam sekitarnya lah yang kita petik dari situ lah. Segitu aja ya, makasih ya. Kenapa sih harus ikut organisasi ini? Ternyata banyak ilmu-ilmu atau hal-hal yang tidak kita ketahui tentang perjuangan di SPSI untuk sebenarnya untuk seluruh pekerja PPSI. Hasil positifnya sih sebenarnya dirasakan untuk semuanya. Ya, kemarin dengan berangkatnya kita ke sana juga menambah ilmu, artinya hal-hal yang kita ada yang belum teman-teman unek-unek teman-teman itu tersampaikan juga kan gitu. Ada yang beberapa disampaikan dan dikit oleh oleh pengurus SPSI tentunya. Jadi itu menambah wawasan ataupun menambah supaya PUK kita juga lebih maju. Karena teman-teman unek-uneknya juga disampaikan atau tersalurkan. Jadi bukan hanya dari pribadi saja. Mungkin ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ya orang lama juga gitu ya, yang kegiatan setiap kegiatan bakor atau brigade kayaknya yang paling happy sih kayaknya tahun ini saya paling happy. Karena kenapa? Karena yang dulu-dulu kalau saya pernah ikuti itu anak-anak cuma bakar kayu, jadi bakar umur ya, jangan bakar kayu. Tapi kalau yang kemarin itu kegiatannya banyak, jadi terima kasih banyak. Ya pokoknya untuk tahun ini ya senang, paling happy saya. Terima kasih. Kegiatannya kalau bisa ditambah lagi deh. Kegiatannya iya, kemarin masih kurang deh. Sebenarnya. Terima kasih kepada PUK dan anggotanya karena saya Mas saja kan baru kita ya, dan salah satunya ditutup untuk mengikuti acara rakernas di Bank untuk ilmu yang didapat yaitu kompakan, masalah organisasi, solidaritas antar sesama, dan belum mengenal lebih baik. Kesan-kesan, saran, masukan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PUK yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti pendidikan ini untuk sekian kalinya. Semoga yang belum diberi kesempatan lagi, jadi lebih tahu berorganisasi di mana gitu, jadi mengerti gitu loh. Kan karena ini selama ini kan
Oke. Memobilisasi massa, menyampaikan pendapat-pendapat massa dari anggota kepada PUK itu harus melalui bakor gitu kan. Jadi kalau misalkan ada massa di satu area, jadi nggak langsung ke PUK, ada bakor yang nangani dulu. Ketika bakor cancel baru dilemparin ke PUK, jadi ada penyaringnya dulu. Sekarang dari 11 PUK harus menangani 3.400 anggota. Terus terang kita kewalahan. Kenapa kita membuat bakor? Bakor salah satu tugasnya adalah meredam informasi-informasi atau gejolak-gejolak di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Mau games lagi? Ya, jadi saya singkat aja ya. Jadi melanjutkan dari yang disampaikan oleh bidang 1 ya. Jadi masukan-masukan kemarin pada saat raker nih untuk bidang 2 atau bidang advokasi ya, bidang pembelaan. Jadi kemarin itu untuk pemutusan hubungan kerja atau skema PHK katanya ya, yang bukan kurang transparan ya, boleh dikatakan banyak teman-teman anggota yang kurang paham untuk cara penolakan apabila ada anggota yang terdampak PHK ya. Kemudian yang kedua, untuk mensosialisasikannya ya, baik PUK maupun bakor ataupun aktivis untuk mensosialisasikan penolakan PHK tersebut. Dan yang ketiga itu diharapkan menjalin hubungan yang harmonis ya antara PUK, bakor gitu ya, dan manajemen. Katanya disuruh tur bareng, asik banget ya. Kita disuruhnya yang enak-enak di bidang 2 tuh Ben. Biasanya ngawal terus ya yang bermasalah. Jadi untuk sosialisasi penolakan PHK nanti kita akan coba buat sistemnya ataupun bagaimana cara sosialisasi sehingga bisa sampai kepada teman-teman anggota ya, supaya tahu caranya bagaimana minta didampingi atau dilakukan pembelaan pada saat ditawarkan untuk PHK. Kemudian tadi kemarin itu disampaikan tidak panik gitu atau tidak ketakutan begitu ditawarin, karena pikirannya pendek udah langsung tanda tangan aja gitu ya. Jadi kita akan coba buatkan sistemnya ya supaya sosialisasinya efektif. Jadi sejauh ini kita tuh sudah sebenarnya yang sosialisasi itu ya seperti yang sosialisasi yang dilakukan di Basecamp atau bahkan yang datang langsung ke PUK, karena banyak untuk kasus-kasus pembelaan itu jarang menyampaikannya di forum ya. Banyak yang kebanyakan gitu ya, 90% untuk kasus-kasus pembelaan yang saya tangani ya rata-rata itu semuanya japri ya, maunya ketemu langsung gitu. Teman-teman kemarin yang nggak hadir, yang nggak ikut pendidikan siapa? Angkatannya sekarang hadir. Nggak ikut tapi sekarang hadir. Angkat tangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jadi 9 orang. Jadi ikutin ya. Jadi kok suaranya gini ya? Jadi gini, kemarin di sana itu selain pendidikan kita mengadakan raknik buat MIS. Nah, raknik adalah mengevaluasi program kerja yang kita jalankan selama dalam periode kita dari awal tahun 2023 sampai nanti 2026. Nah, apa saja yang kita evaluasi kemarin, hasilnya ada di sini. Dalam program kerja yang kita putuskan di dalam musik 2023 kemarin, ada beberapa hal yang belum dijalankan dengan berbagai kendala. Ada yang sudah dijalankan tapi belum maksimal. Ini adalah kertas yang menjadi usaha teman-teman belum saya rekap. Ada beberapa hasil diskusi waktu pendidikan juga sudah saya rekap kalau yang itu. Jadi sekarang gini aja, apa yang sudah teman-teman tuliskan ini, ayo kita omongin bersama real kinerjanya bagi apa ini. Contoh tadi dari
dari bidang 1. Bidang 1 kan ada pembentukan KPS 2. Realnya kayak apa? Kapan mau ngadain pertemuan bidang 2, bidang perempuan? Kapan mau ngadain pertemuannya? Untuk ngumpulin orangnya. Brigade kapan mau ngurangnya? Pekerja muda kapan mau ngurangnya? Langsung dibuatkan jadwal atau para koordinatornya langsung di kapan mau ngerjainnya? Itu realnya. Kemudian soal anggota baru, komitmennya yang sekarang hadir, berapa orang akan dibawa setiap orang? Kapan berkumpulnya? Tadi bidang 1 ngomong 7.000, bukan 7.000, 8.500 pekerja kita saat ini. 4.500 permanen, 4.000 pekerja kontrak. Realnya yang menjadi anggota SKSI belum ada 1.000-an, belum ada 1.000. Artinya masih ada 3.000 sekian yang tidak menjadi anggota serikat pekerja. Kalau anggota kita 3.000 pekerja 12,5, maka